out the door and throw up the kiss, can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Perkenalkan, nama saya Zain Khalifatul Marufah dengan NPM 2201070014, Prodi Tadris IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu pengertian korupsi. Korupsi adalah bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada orang-orang yang punya kedudukan atau memegang jabatan publik. Korupsi berarti kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina dan memfitnah. Kemudian ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara keserbarahasiaan. Yang ketiga yaitu mereka yang melakukan cara korupsi biasanya berusaha menyelubung perbuatannya dengan berlindung di balik hukum. Selanjutnya yaitu korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Dan mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi tersebut. Dan selanjutnya yaitu setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu setiap bentuk perbuatan korupsi adalah pengkhianatan dan pertanggungjawaban kepercayaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tegas untuk tatanan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama itu faktor pribadi manusia. Yang kedua, faktor keluarga dan masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan politik. Dan selanjutnya yaitu faktor organisasi. Kita akan bahasnya satu persatu. Mengapa faktor-faktor penyebab korupsi? Yang pertama yaitu faktor pribadi manusia. Karena manusia memiliki sifat yang tak pernah puas, yaitu tamak. Yang kedua yaitu faktor keluarga dan masyarakat. Kenapa faktor keluarga dan masyarakat? Karena keluarga dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan politik. Kenapa dikatakan ekonomi? Karena setiap manusia mempunyai keinginan dan cita-cita masing-masing terhadap apa yang dia inginkan. Maka dari itu faktor ekonomi sangat mempengaruhi kenapa adanya korupsi. Selanjutnya yaitu politik. Kenapa dikatakan politik? Karena manusia itu ingin mencari jabatan dan kedudukan setinggi-tingginya, agar kelak kebutuhan dan keinginan hidupnya terjamin. Yang terakhir yaitu organisasi. Mengapa dikatakan organisasi? Karena setiap organisasi mempengaruhi satu individu dan individu lainnya. Dari keempat pemaparan faktor-faktor penyebab korupsi, marilah kita ambil pelajaran dari apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan berhati-hati untuk melakukan sesuatu dan tindakan agar kita sama dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, pembentukan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan, meliputi tentang mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan memaparkan apa itu penjelasan, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari korupsi itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk